Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat Yayasan Amal Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kamal, kajian amal mata hati, sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Dan pada hari Rabu ini, insya Allah kita akan membahas kajian Tazkiyatun Nafas ya, atau membersihkan jiwa. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengapa hati harus disucikan ya. Hakikat kebersihan jiwa. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Mengapa hati itu harus disucikan, dan sahabat juga bisa akses ya, untuk materinya di amalmatahati.id ya, di page ini ya, Tazkiyatun Nafas, boleh diklik di sini. Ini Tazkiyatun Nafas, kemudian kajian kita hari ini kajian awal-awal ya. Nah, sahabat bisa, nah ini ya, mengapa hati harus disucikan. Nah, itu ya. Itu kajian kita untuk hari ini, mengapa hati harus disucikan. Baik, kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa hati harus disucikan? Hakikat kebersihan jiwa. Nah, sahabat, dalam kehidupan seorang muslim, kebersihan hati merupakan faktor utama yang menentukan keberuntungan atau kerugian seseorang di dunia dan di akhirat. Hati yang bersih akan membawa seseorang kepada ketenangan, keikhlasan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tiga faktor ya. Tiga faktor yang mana dia adalah merupakan implikasi dari hati yang bersih. Yaitu pertama, dia akan tenang hidupnya, ikhlas ya, kemudian juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang namakan dengan itmi'nanul qalb, yaitu ketenangan hati, kemudian ikhlas ya, dan kemudian taqarrub ya, muqarabah. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hati yang kotor akan menjauhkan seseorang dari cahaya hidayah dan membawanya kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-88 sampai dengan 89. Ini terkenal sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Nah itu. Jadi kelak di Yaumul Jaza, ya, di Yaumul Kiamah itu tidak akan bermanfaat ya. Harta yang kita bangga-banggakan, ya, demikian juga dengan atau harta yang kita cari sebegitu luar biasa lah, dahsyat upaya kita untuk mencari harta itu. Demikian juga anak-anak yang kita bangga-banggakan ya, itu tidak akan memiliki manfaat. Kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Nah, maka ayat ini ya, menegaskan bahwa keberhasilan seseorang di akhirat tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau tingginya kedudukan, melainkan oleh kebersihan hatinya. Masya Allah. Baik, nah kita lanjutkan. Hakikat kebersihan jiwa. Dalam Islam, kebersihan jiwa atau tazkiyatun nafas adalah proses penyucian hati dari segala bentuk penyakit seperti ria, ya, ingin lihat orang, hasad itu iri, ya, dengki itu hasad, kemudian ujub ya, berbangga diri, sombong ya, takabur ya, kemudian cinta dunia, nah, ini, dan juga kalau cinta dunia itu suka diiringi dengan apa? Dengan takut mati ya. Maka disebut penyakitnya apa? Al-wahan. Wahan itu apa? Hubbu dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia
dan takut mati. Kalau orang sudah teramat sangat cinta kepada dunia, maka dia akan melupakan bahwasanya dia akan dipanggil suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia teramat sangat takut ya di dalam menghadapi kematian ya. Baik, penyucian ini dilakukan melalui taubat, zikir, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama taubat, kemudian yang kedua zikir, kemudian mengikhlaskan ya. Kemudian yang keempat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, zikir, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan hati kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ya. Idza salahat ya salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Nah, itu ya. Ini dalil yang sangat terkenal ya terkait dengan kesucian jiwa. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya ia adalah hati. Nah, jadi hati ini adalah raja. Dia yang menentukan segala aktivitas yang ada pada diri kita. Apabila hatinya baik, maka dia akan memerintahkan ya kepada anggota tubuhnya. Karena tadi saya sebutkan kalau hati itu adalah raja dan anggota tubuh ini adalah rakyatnya, begitu. Nah, maka ketika hatinya baik, maka dia akan memerintahkan kepada anggota tubuhnya untuk berbuat kebaikan. Gitu. Akan tetapi ketika hatinya itu buruk, busuk ya, karena dia raja ya, maka dia akan memerintahkan anggota tubuhnya untuk melakukan keburukan juga. Waliyadzubillah. Nah, oleh sebab itu maka, kalau dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Dan kalau dia buruk, maka buruk seluruh jasadnya. Nah, maka dia adalah hati kita. Nah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati agar senantiasa menjaga hati kita ya. Kalau manusia itu nggak bisa menjaga hati ya. Ya, kalau dulu itu ada jagalah hati katanya. Manusia itu nggak bisa menjaga hati ya. Siapa yang bisa menjaga hati? Yang bisa menjaga hati itu Allah Tabaraka wa taala. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, maka tugas kita itu bukan menjaga hati kita, ya. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hati kita. Dengan apa? Ya, dengan tadi, ya. Seperti yang disebutkan di sini, ya bahwasanya dia bisa dijaga dengan apa? Yang pertama taubat, zikir, ikhlas dan taat, ya. Taubat, zikir, ikhlas dan taat itu adalah upaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita, membolak-balikan hati kita. Begitu ya. Hadis ini menegaskan bahwa hati adalah pusat kehidupan spiritual seorang muslim. Jika hatinya bersih, maka seluruh amal dan akhlaknya akan baik. Namun jika hatinya kotor, ya maka seluruh perilakunya akan tercemar oleh keburukan. Nah, mengapa hati harus disucikan? Ya? Yang pertama, agar dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih adalah wadah bagi hidayah. Sebaliknya, hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya, fa innaha la ta'mal absar ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Fa innaha ya, maka sesungguhnya dia ya la ta'mal absar, tidaklah buta matanya ya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah mata hati yang terdapat di dalam atau hati yang terdapat di dalam dada mereka. Maka yang harus dijaga itu ini nih mata yang ada di sini. Mata yang ada di mana? Mata hati kita. Maka nama yayasan kami apa? Yayasan Amal Mata Hati ya, mata hati. Nah, kalau membuka mata hati menuju ridho ilahi kan gitu ya tagline-nya. Gitu ya. Nah, yang kedua ya, agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan adalah syarat utama diterimanya amal ibadah. Namun, keikhlasan hanya bisa lahir dari hati yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jika hati seseorang dipenuhi dengan riya atau keinginan untuk dipuji manusia, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kebersihan hati sangat penting ya dalam menjalankan ibadah yang benar. Minta kepada Allah agar hati kita itu betul-betul bersih, suci. Ibadah kita hanya untuk siapa? Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga ya, agar terhindar dari penyakit hati yang merusak. Penyakit hati seperti hasad ya, dengki, kemudian sombong, takabur, ya, cinta dunia, al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Itu biasanya disertai dengan apa? Dengan takut mati. Ya, dapat menghancurkan amal seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada. Fainal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Masyaallah. Jauhilah sifat hasad, iri dengki ya. Karena hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Orang yang iri hati akan selalu merasa gelisah, tidak tenang, hatinya dipenuhi kebencian dan ketidakpuasan yang akhirnya merusak ketakwaannya. Yang keempat ya, agar hati menjadi tenang dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, itu ya. Hati yang bersih akan dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Tidak ada rasa cemas berlebihan terhadap dunia karena ia yakin bahwa segala sesuatu ya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakin ya kalau kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Nah, bagaimana cara menyucikan hati ya? Untuk mencapai kebersihan hati, seorang muslim harus melakukan hal-hal berikut. Nah ini ya. Ini upaya kita memohon kepada Allah untuk mensucikan hati kita. Yang pertama, banyak istighfar dan bertaubat. Nah, ya, setiap manusia tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'ina marrah." Masyaallah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah ya, lebih dari 70 kali dalam sehari. Masya Allah. Rasul maksum. Rasulullah maksum ya. Maksum itu apa? Beliau itu sudah diampuni ya. Mata qaddama wa mata akhara. Dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Tapi Rasulullah bertobat dalam sehari semalam berapa kali? 70 kali. Sementara kita manusia biasa ya, yang penuh dengan kesalahan ini ya. Jangankan beristighfar, ya, jangankan bertaubat, malah kita semakin tenggelam ya di dalam kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya, mengapa menjaga hati dari riya dan ujub? Nah ini ya. Lakukan amal ibadah ya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian manusia. Nah ini upaya yang luar biasa dari kita gitu ya. Jadi maksudnya itu agar jangan sampai kita ya, ini memang penyakit hati ini nggak bisa dideteksi oleh orang lain ya. Yang antum, mungkin kalau ini tahu nggak antum? Sekarang sedang kalau sholat misalkan, sholatnya itu benar-benar untuk Allah itu tahu nggak? Antum sendiri atau orang lain yang tahu? Diri sendiri kan? Gitu. Betul ya, diri sendiri kan? Nggak bisa gitu kan? Oh ini ujub juga kan? Ujub itu kalau bisa dibilang apa ya? Ujub itu narsisme. Bahkan kita kalau di depan orang lain bagus gitu kan. Kalau lagi sendirian, nah begitu ya. Jadi sahabat, ini penyakit-penyakit ini hanya diri kita yang tahu sebenarnya ya. Makanya nggak bisa datang ke dokter spesialis hati. Ya. Dok, pengobaran kan ya, bukan penyakit ria yang ujung nggak akan dikasih obatnya kan. Nah gitu. Dan yang ketiga, memperbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Nah itu ya, hati yang selalu mengingat Allah akan selalu bersih dari keburukan. Ya membaca Al-Quran nggak, ya kalau bisa banyak bagus, tapi kalaupun nggak banyak ya sedikit juga asal istiqomah insya Allah. Ya. Sehari sanggup 1 halaman bagus ya daripada sehari nggak pernah baca sama sekali kan. Yang keempat, bersahabat dengan orang-orang soleh. Nah ini ya, karena oleh sebab itu kami menyebut sahabat amal mata hati. Sahabat yang menonton ini kami sebut sahabat amal mata hati gitu ya. Karena mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga kebersihan hati dan iman. Itu ya. Nah penutup, penyucian hati adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan dan keikhlasan.
Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berusaha menjaga kebersihan hati dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sahabat ya untuk kajian kita, kajian amal mata hati. Dan untuk sahabat yang ingin mendukung program-program kebaikan Yayasan Amal Mata Hati ya, silahkan boleh ya bisa melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya untuk kebaikan umat. Bisa diakses ya di amalmatahati.id di page donasi ya. Sana sudah ada untuk transfer bank, kemudian juga bisa mulai kiris juga ya bisa. Nah, ini ya. Nah, ini kiris kami ya. Nah, jadi bisa juga mulai kiris ya, tinggal scan aja. Dan sahabat bisa berinfak sangat mudah mulai dari Rp1. Ya, sangat mudah sekarang untuk berbuat kebaikan ya. Rp1 jadi jariah, Masya Allah, luar biasa. Itu saja ya untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.